Nona, mobil sudah siap. Silakan bicara jika ada sesuatu. Di Kyoto, keluarga Zhou, keluarga Li, dan keluarga Zhao mati-matian mencari kabar tentang Jinzhen Shengshou. Dan mereka menawarkan kondisi yang satu lebih menggoda daripada yang lain. Terutama cucu kecil Tua Zhou, kondisinya sangat kritis. Mungkin jika Nona bertindak, masih ada harapan. Nona, saya tahu simpul di hati Anda. Tapi 5 tahun yang lalu, itu memang tidak disengaja. Sudahlah. 5 tahun yang lalu, karena kesombongan saya sendiri, saya salah mendiagnosis penyakit kakek. Membuat kakek kehilangan waktu terbaik untuk pengobatan dan meninggal dengan penyesalan. Sejak itu, Jinzhen Fengxia tidak lagi berpraktik. Di dunia ini tidak ada lagi Jinzhen Shengshou. Hanya ada Ming Tinglei. Nona, apakah Anda sungguh-sungguh ingin menikahi pria cacat yang duduk di kursi roda dari keluarga Huo? Orang yang tidak berguna itu sama sekali tidak sepadan dengan Anda. Mengapa Anda harus menyiksa diri sendiri? Menikahi Huo Mingyuan adalah tujuan saya kembali ke keluarga Meng kali ini. Juga untuk memenuhi wasiat. Di masa depan, jika tidak ada hal besar, jangan mencari saya. Tapi... Yunting, kamu sudah melewati batas. Maaf, Nona. Hormat mengantar Nona pulang. Hormat mengantar Nona pulang. Sudah 5 tahun, aku akhirnya kembali. Kakak, kamu memang orang yang sial. Selain itu, setelah lama tinggal di pedesaan, aura negatif pada tubuhmu sangat berat. Untuk pertama kalinya pulang ke rumah dalam bertahun-tahun ini, adik secara khusus menuntut Anda untuk menyebarkan. Kamu tidak marah, kan? Ini pasti Mengning, anak tiriku itu. Sungguh sama licik dan munafiknya seperti ibunya. Tentu saja tidak. Benar-benar kampungan seperti orang desa. Pengecut dan bodoh. Feng Tingwan, apa maksudmu? Pertemuan pertama, belum sempat siapkan hadiah untuk Adi. Tamparan ini hadiah perkenalan untukmu. Kau, tunggu saja! Bu, anak haram dari desa ini berani memukulku. Lihat pipiku yang bengkak, bagaimana aku bisa keluar rumah? Di mana, Tingwan? Terlalu lama di desa sampai lupa tata krama. Lian bermaksud baik mengusir sial untukmu, kau tidak terima saja. Kok malah memukul orang? Kurasa kamu persis seperti ibumu, tak punya sopan santun. Sopan santunku diajari kakek. Beliau mengajariku menghormati sesepuh, menyayangi saudara, juga mengajariku jika ada yang menyerang. Balas 10 kali lipat. Soal ibuku, pelacur perampas rumah yang mulutnya kotor seperti kau tak pantas menilainya. Kau! Keterlaluan! Meng Tingwan, siapa yang beri kau keberanian bicara seperti itu pada ibumu? Ibuku cuma satu. Beliau sudah dikubur di bukit belakang keluarga Meng. Selir yang merangkak di ranjang untuk naik pangkat, tak punya hak bertingkah sebagai sesepuh di hadapanku. Jangan lupa kau juga marga Meng. Kesalahan terbesar ibumu adalah sampai mati tak berhasil mendidikmu. Jangan bentak kakak lagi. Pasti dia kesal karena akan dinikahkan pada si cacat dari keluarga Huo itu. Kak, walau putra sulung keluarga Huo cacat, tapi keluarga Huo tetap keluarga terhormat di ibu kota. Penampilan ala perempuan desamu yang tak tahu tata krama ini bisa mempermalukan keluarga Meng. Jika sampai membuat nenek Huo marah, masalah besar menanti. Meng Tingwan, dengarkan baik-baik. Lebih baik kau tahan diri. Jika kau gagalkan perjodohan keluarga Meng Huo sampai bisnis keluarga terganggu, jangan salahkan ayah menolakmu sebagai anak.
Sudah selesai kalian bertiga. Bising sekali. Perjodohanku dengan Huo Mingyuan sudah ditetapkan kakek bertahun lalu. Apa urusannya dengan keluarga Meng? Hanya ingin memanfaatkanku untuk sumber daya bisnis keluarga Huo. Bermimpi. Kalian sudah keterlaluan. Dasar anak durhaka. Aku ajar kau binatang kecil ini. Tuan dan Nyonya Mong, Nona, Tuan Muda Huo datang sendiri. Katanya ingin menjemput Nyonya Muda pulang. Tuan Muda Huo sendiri yang datang. Apa keluarga Huo sangat menghargai perjanjian pernikahan ini? Aku penasaran seperti apa tunanganku ini. Kalau sudah menjadi istri Huo Mingyuan, nyonya rumah keluarga Huo, jangan biarkan dirimu diinjak-injak lagi. Dia mengira aku ditindas keluarga Meng. Suamiku sambilan ini cukup tampan. Ternyata protektif juga. Tuan Meng, Nyonya Meng, Nona Meng kedua. Istriku mewakili kehormatan keluarga Huo. Dengan sikap kalian seperti ini terhadapku, keluarga Meng jangan harap mendapat manfaat apapun. Tuan Huo, sebelumnya Huo Lao berjanji, asal pernikahan ini terlaksana, pesanan keluarga Huo, meskipun aku cacat. Yang berkuasa di keluarga Huo adalah aku, bukan urusanmu. Antar Nyonya ke mobil, silakan Nyonya. Ibu dan ayah, mengapa si pembawa sial itu bisa mendapatkan dukungan dari Huo Mingyuan? Dia cuma sampah dari desa. Lin, jangan marah. Buang energi dengan si cacat dan pembawa sial buat apa? Huo Mingyuan itu congkak. Tapi cuma sampah di kursi roda. Apa kekuasaannya di keluarga Huo? Hanya mengandalkan hubungan baik dengan Lao Huo. Kau berbeda dengan mereka. Kau putri keluarga Mang. Pandanganmu harus lebih jauh. Keluarga Huo bukan cuma Huo Mingyuan. Huo Mingxuan, anak kedua Huo, muda berprestasi, masa depan cerah, pasti dia penerus keluarga Huo. Coba pikir cara sering tampil di hadapan Huo Mingxuan. Menjalin hubungan dengannya itu baru penting. Benar, apa si cacat Huo Mingyuan itu? Huo Mingxuan baru jodoh emas sejati. Begitu ku dekati Huo Mingxuan, lihat saja bagaimana kesombongan mereka nanti. Pasti ku buat mereka berlutut memohon ampun. Kartu ini ambil, karena kau sudah jadi Nyonya Huo, tentu tak akan kusia-siakan. Beli apa saja yang kau mau, passwordnya 60. Terima kasih. Sebenarnya kakinya bisa disembuhkan, hanya saja aku sudah memutuskan untuk tidak lagi campur tangan. Ngomong-ngomong, besok malam ada perayaan ulang tahun kakek. Kau ikut denganku, ya? Meski tidak ada perasaan di antara kita, tenang saja. Aku akan melindungimu sepenuhnya, tak akan membiarkan orang lain mengganggumu. Sejak kakek meninggal, baru pertama kali merasa dilindungi seperti ini. Tak kusangka selama bertahun-tahun Yunting mengelola gedung Xiaoyao dengan begitu baik. Dulu kakek mewariskan gedung Xiaoyao padaku sebagai jalan keluar, tapi Yunting malah membuka cabang sampai di Jingdu. Kakek selalu ingin obat Wang Xiaoyao Xiao dari gedung Xiaoyao, tapi si pemilik gedung ini sifatnya aneh. Entah bisa mendapatkannya hari ini. Tenang, masa bisnis yang datang sendiri ditolak pemiliknya. Mu Tingwan memang cantik, tapi agak dangkal dan kurang pengetahuan. Masa gedung Xiaoyao saja tak tahu. Wah, bukankah ini kakak? Kau juga mau memilih kado ulang tahun untuk kakek Huo? Cepat sekali merayu Huo Mingxuan. Kau memang jagoan. Ini kan orang kampung tak berguna yang kau bilang itu. Tidak bisa dipungkiri, si lumpuh dan si tak berguna ini memang jodoh yang serasi. Tak bisa menandingi kalian, pasangan mesum. Seperti tikus dan ular dalam satu sarang. Cari mati. Mingxian, dia adalah kakak iparmu. Kakak, meski kakimu sulit bergerak, kau masih mau memilih kado sendiri. Sungguh tulus sekali. Aduh, Mingxian, jangan begitu. Meski kakak dan kakak ipar ini satu tak berguna, satu lagi cacat.
Toh mereka juga keluarga Huo. Kakak, jangan-jangan kau datang memilih kado tanpa persiapan apa-apa. Pak Lin dari gedung Xiaoyao terkenal memiliki sifat yang aneh. Tak pernah melayani orang yang tidak membawa kado. Kakak, kalau kalian tak mampu beli kado, maukah aku pinjamkan sedikit uang? Kau, Lupakan. Persiapan kami memang kurang. Sepertinya tak bisa mendapatkan gambar Raja Obat. Saya belum tahu ada aturan seperti ini di dunia. Membeli sesuatu masih perlu memberikan hadiah. Saya akan lihat apakah dia hari ini membuat pengecualian atau tidak. Qingwan, jangan bicara lagi. Meng Tingwei, kamu benar-benar tidak tahu langit dan bumi. Bahkan orang terkuat di ibu kota datang ke Xiaoyaoge membeli hadiah, juga harus mematuhi aturan Xiaoyaoge. Kamu sangat sombong. Lihat nanti bagaimana Lin Lao menghadapimu. Siapa yang ribut di Xiaoyaoge saya? Ini bukan Nona Meng Jinzhen Susu. Bagaimana dia bisa datang ke sini? Lin Lao, Anda datang tepat waktu. Kami ingin membeli patung Yao Wang di toko Anda. Dan ini adalah cangkir jade dari era Qianlong yang saya siapkan untuk Anda. Lin Lao, kami tahu Anda suka mengoleksi benda kecil ini. Ini adalah cangkir jade keramik yang disimpan keluarga Meng selama bertahun-tahun. Harap Anda menerimanya dengan senyum. Berhati-hati. Lin Lao, orang tua di keluarga saya selalu menginginkan patung Yao Wang di toko Anda. Hari ini memang kami kurang sopan, tidak menyiapkan hadiah. Jika Anda dapat memberi muka, lain kali pasti kami menyiapkan hadiah tebal. Kakak, aturan adalah aturan Lin Lao. Bagaimana menurut Anda? Benar tadi beberapa orang bilang apa pengecualian, tidak menimbang diri sendiri. Selesai. Aturan menerima hadiah Xiaoyaoge. Saya dan beberapa orang tua serakah menentukannya. Mungkin Shen Yidaren tidak marah. Lin Lao, membeli sesuatu masih perlu memberikan hadiah? Feng Jingwan, kamu tuli atau bodoh? Barusan saya katakan, tidakkah kamu dengar? Kakak, kamu tidak berpikir bahwa berpura-pura bodoh bisa... Anda datang tidak perlu hadiah apapun. Barang di toko, silakan pilih. Bailau, apakah Anda salah mengenal orang? So, dia hanya sampah dari desa. Mengapa Anda begitu hormat kepadanya? Tutup mulut! Jin, Nona Meng, apa yang Anda inginkan? Katakan saja. Patung Yao Wang itu. Baik. Masih bengong apa? Cepat bungkus untuk Nona Meng. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Mengapa Pak Tualin begitu penuh hormat terhadap Tingwan? Pak Tualin, kenapa? Lukisan ini jelas kami yang lihat duluan, dan kami sudah menyiapkan hadiah. Berdasarkan apa kau menjual barang ini ke sampah ini? Kedua, Tuan Bo. Nona Menger, silakan pulang. Hari ini kami tak melayani transaksi dengan kalian. Orang tua tak tahu diri, kau tahu siapa aku? Bagaimana? Apakah Tuan Kedua Hua bermaksud menggertak pavilion Xiaoyaoku? Ku beritahu padamu. Sekalipun kakek Hua sendiri yang datang hari ini, lukisan Raja Obat ini tetap milik Nona Meng. Kita pergi. Nona Gu, Tuan Muda Hua, hati-hati di jalan. Tidak, aku harus segera memberitahu orang-orang tua itu sang tangan suci sudah datang ke Kyoto. Tingwan kau dan Pak Tualing? Sudah pensiun, identitasku tak perlu dia ketahui. Sebelumnya aku pernah tak sengaja menolongnya sekali. Dia pun tidak sesederhana yang terlihat. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin sampah itu bisa mendapat perhatian Pak Tualin? Selidiki. Dalam 10 menit, carilah informasi selengkap-lengkapnya tentang Meng Tingwei. Bodoh! Hanya ini yang kalian dapatkan? Meng Tingwan, putri sulung keluarga Meng, tumbuh besar di desa. Informasi ini bahkan babi pun tahu. Tuan muda, sungguh tak ada informasi lain, hanya ini yang ada tentang Meng Tingwan. Kak Xuan, wajar kalau tak menemukan apa-apa. Sudah kubilang dia cuma sampah dari desa. Tapi hari ini, perlakuan Pak Tualin padanya terlalu aneh, aku khawatir. Kak Mingxuan, menurutku dia pasti menggunakan sihir rayuan untuk menggoda Pak Tualin. Jangan lihat dia terlihat anggun, di belakang pasti sangat hina. Dengan kalimatmu ini, aku jadi tenang. Dia tak punya status, tak punya koneksi, kakakku cacat, dia sampah, mau melawanku. Mimpi saja. Cepat pergi dari sini! Malam ini ada pesta ulang tahun ayah. Aku akan membuat semua orang tahu.
akibat dari menghina aku. Ini istri desa yang dinikahi Tuan Muda Huo. Wajahnya cantik tapi sayangnya otak kosong. Meng Tingwan ini bahkan tidak dihargai di keluarga Meng. Tidak punya kemampuan apapun. Orang cacat dipasangkan dengan perempuan desa, kombinasi sempurna. Kakak, akhirnya kamu datang juga. Kami khawatir karena kakimu tidak nyaman. Kamu akan terlambat. Baju kakak ini pinjaman ya. Cheong Sam ini terlihat tidak cocok. Baju adik memang pas, tapi selera mod tetap buruk sekali. Sama seperti ibumu, bergaya rendahan. Meng Tingwan, gila kau. Tangan Tuan Muda Huo yang kedua gemetaran memang berkesan sekali. Hampir saja menumpahkan minuman ke tubuh suamiku. Ini gejala awal Parkinson atau fungsi ginjal bermasalah. Meng Tingwan, apa yang kau omongkan? Orang tak tahu diri, berani membantahku. Pantas tidak pantas di sini, bukan ditentukan oleh mulut. Apalagi, di depan semua orang, kau menyiram minuman ke kakak kandungmu sendiri yang duduk di kursi roda. Tata krama dan keluasan pikiranmu benar-benar membawa muka keluarga Huo. Yang tahu ini acara keluarga. Yang tidak tahu mengira monyet kebun binatang keluar untuk pertunjukan akrobatik. Dia sedang membelaku. Cari mati! Kakiku! Tuan Muda Huo, ini bukan tahun baru. Tidak perlu sujud hormat seperti ini. Segera bangun. Aku tahu kakimu lemas, tapi di depan banyak orang begini. Sangat memalukan keluarga Huo. Meng Tingwan, gila kau? Ini pesta ulang tahun kakek Huo, berani-beraninya membuat keributan di sini. Apa maksud adik? Aku hanya mengingatkan dengan baik. Kaki lemas dan mati rasa, ini gejala khas gangguan hati. Orang berhati jahat seperti ini akan terkena akibatnya. Lebih baik banyak berbuat kebajikan daripada makan obat apapun. Siapa berniat buruk, akhirnya celaka sendiri. Istriku benar, adik kedua memang perlu memperbaiki diri. Pesta ulang tahun akan segera dimulai. Ribut-ribut begini, ada apa sih? Kakek Huo, ini hadiah khusus dari ayah saya, lukisan panjang umur karya Maestro Jiangnan. Wah, bagus nih, sungguh bagus. Kek ini ginseng Chang Baishan yang sengaja saya cari dengan harga mahal. Semoga kek panjang umur dan bahagia. Bagus. Ginseng ini pasti yang kemarin dilelang 3 hari lalu. Yang laku 30 juta kan? Sungguh berbakti si anak kedua ini. Andaikan saya si kakek, pasti sangat tersentuh. Lagi pula dapat patung Raja Obat lalu? Saya sudah habiskan uang banyak untuk membahagiakan istri. Ini calon penerus keluarga Huo. Hanya aku. Dengar-dengar Kek suka koleksi patung Buddha dan budaya pengobatan Tiongkok. Wan dan saya sengaja belikan patung Raja Obat ini dari pavilion Xiaoyao. Ming Yuan sangat perhatian. Kak, ini hadiah ulang tahunmu untuk Kek. Apa kamu benar-benar kekurangan uang? Atau malah tidak peduli sama pesta Kek? Iya nih, terlalu pelit. Bahkan kumis akar ginseng liar ribuan tahun dari adik kedua jauh lebih berharga. Dahi merah padam, liver panas tersumbat, masih makan ginseng liar. Bikin umurnya habis, sayang banget barang bagus. Tenang. Siapa bilang hadiahnya cuma satu? Kek, hadiah yang akan Ming Yuan dan saya persembahkan ini dijamin membuat Kek panjang umur 100 tahun. Gila dia. Panjang umur 100 tahun? Ih, beneran anggap diri dewa. Orang tolol dari keluarga Meng ini tidak hanya bodoh, tapi juga tidak waras. Untuk mencari perhatian, berani sekali mengucapkan hal seperti ini. Kakek, dengarkanlah wanita ini di acara ulang tahun. Kakek berani bersikap begitu arogan, mengutuk kakek. Sungguh tidak tahu sopan santun? Kakak, kamu sama sekali tidak mengerti pengobatan. Bicara ngawur di sini, sungguh tidak menghargai kakek. Tubuh kakek masih sehat dan kuat, jelas-jelas ini mengutuk kakek. Wan, jangan berbuat ulah. Nona kecil, makanan boleh dimakan sembarangan, tapi perkataan tidak boleh diucapkan sembarangan. Apa maksud perkataanmu ini? Apakah kakek belakangan sering merasakan jantung berdebar-debar?
Terutama saat larut malam yang sunyi, atau setelah kelelahan berat, dada seperti tertindih batu, sering sulit bernapas. Apakah sering sulit tidur, sangat susah terlelap? Bahkan jika sudah tidur, mimpi buruk terus-menerus, mudah terbangun? Apakah pernah tiba-tiba ngompol di tengah malam? Diam! Mang Tingwei, kau lancang. Berani sekali memfitnah kakek begitu. Tubuh kakek sehat-sehat saja. Tidak pernah ada kondisi seperti katamu. Pengawal! Seret keluar wanita gila yang bicara ngawur ini. Fitnah. Kakek, apakah saya bicara sembarangan atau tidak? Kakek yang paling tahu. Ini adalah gejala penyakit jantung yang parah dan ketidakseimbangan energi. Jika kakek memakan ginseng liar yang diberikan cucu kesayangan kakek, saya menyatakan, paling lama tidak akan bertahan lebih dari 3 hari. Bang Jiwan, ngomong apaan sih? Masih tunggu apa? Usir orang itu! Siapa yang berani? Serang mereka! Hentikan! Nona kecil, teruskan ceritamu. Anehnya kakek tidak marah. Apa mungkin apa yang dikatakan gadis desa kecil ini benar? Tidak mungkin, dia cuma gadis kampung. Mana mungkin paham hal-hal seperti ini? Kakek, jangan terkecoh olehnya. Dia cuma anak liar yang dibesarkan keluarga Meng di desa. Sama sekali tidak mengerti ilmu kedokteran. Dia ini cuma ingin cari perhatian. Benar, kakek. Dia memang orang tak berguna. Mana mungkin paham ilmu kedokteran? Pasti cuma nebak buta. Kalau kau bisa mengenali gejalaku, apa kau bisa menyembuhkannya? Keluarga Zhou dari ibu kota datang memberi selamat ulang tahun tua Huo. Astaga, itu 3 keluarga besar ibu kota. Tuan Huo. Kami dengar ada jamuan ulang tahun. Kami datang memberi selamat. Lama tak berjumpa. Semoga selalu dalam keadaan baik. Kedatangan Tuan Zhou secara langsung merupakan kehormatan besar bagi Huo. Kami membawa hadiah sederhana. Harap sudi menerimanya. Dokter Suci, aku akhirnya menemukanmu. Tolong selamatkan cucuku. Apa? Master penyembuh jarum emas? Dia legenda master penyembuh jarum emas? Astaga! Yang katanya bisa menghidupkan kembali orang mati, biang kematian pun dibuatnya bingung. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia? Anda benar-benar master penyembuh jarum emas. Tidak mungkin. Dia cuma perempuan rendahan dari desa. Mana mungkin jadi master penyembuh jarum emas? Aku adiknya. Orang macam apa dia? Tentu aku yang paling tahu. Lao Zhou, jangan sampai kau tertipu olehnya. Diam kau! Ini adalah master penyembuh jarum emas yang termasyhur dijuluki Yan Zhenchou. 5 tahun lalu sudah menguasai dunia persilatan. Aku pernah beruntung bertemu dengannya sekali. Macam apa kau ini? Berbicara sembarangan di sini? Tolong selamatkan cucuku. Pak Song, cepat-cepatlah bangun. Bukan aku tidak mau menolong. Hanya saja sejak kakek meninggal 5 tahun lalu, aku telah mengunci kotak jarum emas dan sejak itu berhenti berpraktik pengobatan. Tapi Meng, tanpa jarum emas Anda, cucu saya tak akan bertahan lama lagi. Tuan Zhou tak perlu panik. Tabib di Pavilion Xiaoyao sangat ahli. Sepengetahuan saya, penyakit cucu Anda masih bisa disembuhkan. Pavilion Xiaoyao memang punya obat mujarab. Tak disangka dia benar-benar tabib jarum emas. Orang tuamu tak pernah memberitahumu? Mungkin ayahku yang pengecut pun tak tahu. Kakek membesarkan cucu perempuan yang hebat diam-diam. Hahaha. Baik, baik. Tak kusangka. Menantu perempuanku ini tabib jarum emas. Sungguh patut dirayakan. Ini benar-benar hadiah amat berharga. Hahaha. Kakek, ada apa? Sial. Denyut nadinya kacau balau. Pertanda malapetaka besar. Masih ada cara lain? Hanya bisa dengan akupunktur. Tapi apa tapi? Masih tak mau buat pengecualian sekarang. Kakek hampir tak tertolong. Jarum emasnya sudah kubuang. Kalau begitu kakek tinggal menunggu ajal.
Meng Qingwei, kurasa kau sengaja tidak ingin menolong. Benar. Tak disangka Santo Jarum Emas yang legendaris. Ternyata tega menolak menyelamatkan nyawa. Di balik reputasi gemilang, kenyataannya tak sehebat yang dikira. Iya benar. Ada apa ini? Berani-beraninya mengganggu nona muda? Ini sepertinya bos di balik layar pavilion Xiaoyao. Nona muda, jarum emas Anda. Bantu kakek berganti pakaian. Teman lama, kita bertemu lagi. Kau sudah sadar? Bagaimana perasaanmu? Santo Jarum Emas ini memang tak mengecewakan reputasinya. Mingyuan, kau dapat istri yang sungguh bagus. Kakek Huo sungguh beruntung punya menantu seperti Santo Jarum Emas. Benar kakek Huo, keluarga Huo pasti semakin jaya dan penuh keberuntungan. Hadirin sekalian, kakek masih butuh banyak istirahat. Hari ini pelayanan kami kurang sempurna, mohon dimaklumi. Kedepannya bila berkunjung ke pavilion Xiaoyao, sebut saja namaku. Jika ada kebutuhan, silakan ambil. Hari ini Tingwan telah melanggar sumpah. Di kemudian hari, jika ada yang membutuhkan, silakan cari aku. Tak heran dia dijuluki Santo Jarum Emas. Sungguh mencerminkan hati welas asih seorang tabib. Hari ini dia begitu disanjung. Lihatlah gaya sombongnya itu. Sungguh membuatku kesal. Tunggu saja. Dia pasti akan kena batunya. Hari ini terima kasih banyak Jin Zhen Shengshou. Entah kejutan apa lagi yang akan Jin Zhen Shengshou berikan padaku. Ming Yuan. Sebelumnya aku berencana menyimpan jarumku, jadi belum sempat memberitahumu yang sebenarnya. Aku janji, mulai sekarang tak akan ada lagi kebohongan. Memang pantas jadi istri Huo Mingyuan. Tidak sia-sia aku menyayangimu. Aku baru beberapa hari menikah masuk keluarga Huo. Kapan kamu sempat menyayangiku? Rupanya Nyonya Huo sedang marah-marah ya. Tuan Muda Huo juga paham pengobatan, tentu mengerti. Cara menenangkan amarah dan mengatasi kekeringan. Ada apa? Tuan Muda, coba lihat ini. Sekarang rumor bertebaran di ibu kota mengatakan Nona memberikan guna-guna pada tuan tua. Memangnya kenapa? Bukankah kakek sudah baik-baik saja? Kakek Huo sudah jatuh koma. Kakek kenapa? Bukannya kemarin masih baik-baik saja? Awalnya kakek memang baik-baik saja, tapi sejak si wanita tukang sihir bilang kakek tak akan bertahan 3 hari, kakek mulai muntah darah hingga koma. Bukankah ini malah jadi parah? Apa maksudmu? Memangnya apa maksudku? Siapa yang berbuat, dia sendiri pasti tahu. Kemarin di pesta, Tingwan menusuk jarum untuk mengobati kakek. Kamu menyaksikannya sendiri. Mengobati? Siapa yang tahu? Tusukan jarumnya yang sembarangan itu, entah mau menyelamatkan atau membunuh kakek. Aku rasa dia sengaja meracuni kakek, ingin menghancurkan keluarga Huo. Huo Mingxuan, apa yang kau lakukan? Kakek keracunan, kau mau membunuhnya. Justru kau yang ingin kakek mati. Meng Tingwei, aku tak percaya engkau itu ahli jarum emas. Kepala keluarga C juga jadi korban racun gumu, lalu mengira kau ahli jarum. Huo Mingxuan, imajinasimu keterlaluan, minggirlah. Tidak, aku takkan kasih kesempatanmu membunuh kakek. Isuan, kau tidak lihat kakek mati? Kakek orang baik. Jika memang waktunya tiba, itu sudah takdir.
Aku takkan serahkan nyawa kakek ke tangan penyihir. Kemarin bilang aku perempuan desa, hari ini dibilang penyihir. Hua Mingxuan, besok kau mau panggil aku apa lagi? Cepat minggir, biarkan kakak iparmu obati kakek. Kakakku si lumpuh. Kalau mampu bangun dan seret aku pergi. Hua Mingxuan. Kau pikir aku tak punya cara? Kau jadikan kakek sebagai sasaran? Gelar ahli jarum emasku bukan hanya hiasan. Enggak, Ki. Kenapa ini? Kakek, sekarang kau sudah baik. Sekali lagi kami berutang budi padamu. Mingxuan, ambil. Ini 99,9% aset keluarga Huo. Kuserahkan pada kalian berdua untuk sementara. Kakek, apa maksudmu ini? Kau pengangguran, mustahil kuserahkan aset keluarga Huo padamu. Sangat menghina. Beri mereka 99, menyisakan 0,1 untukku. 0,1 itu mungkin bukan juga milikmu. Kakek, wanita itu sudah menyakitimu 2 kali. Anda tidak hanya tak menghukumnya, malah memberinya saham. Apakah kakek jadi pikun? Ahli pengobatan suci selalu mengutamakan belas kasih. Kalau bukan karena ia menyelamatkanku 2 kali, mungkinkah aku duduk di sini hari ini? Tanpa bukti, jangan menyalahkan orang baik. Jadi di keluarga ini hanya aku satu-satunya orang luar ya? 0,1% ini juga jangan diberikan padaku, aku tidak mau. Apa? Kakekmu meninggalkan seluruh harta warisan untuk Hua Mingyuan mereka? Tidak semuanya, masih tersisa 0,1%. Pasti itu untukku kalau tidak ada masalah. Kamu sakit! 0,1% itu masih lebih rendah dari sedekah pengemis. Sudahlah, baik-baik. Biarkan sementara di tangan mereka beberapa hari, nanti juga akhirnya jadi milikku. Percayalah. Kamu bilang siang tadi kakek pingsan karena keracunan. Gejalanya cocok dengan keracunan. Wajah pucat kehijauan, bibir menghitam. Siapa berani-beraninya meracuni kakek? Sebenarnya kamu selalu punya jawabannya dalam hati, bukan? Hanya kamu yang tidak mau menghadapinya. Tahan ya, aku segera mengantarmu pulang. Pembunuhnya jelas sengaja menargetkan kakinya yang mati rasa. Kenapa ya? Mengenai kakiku, belum saatnya memberitahunya. Kakimu bisa merasakan sesuatu? Tidak. Tuan Muda, kepala keluarga Zhu meminta bertemu. Sudah larut, tolak saja. Dia datang mencari Nyonya Muda. Cucu Zhou sudah sekarat. Kondisi cucu keluarga Zhou ini tidak sampai separah ini. Kepala keluarga Zhou. Tabib Meng, akhirnya Anda datang. Saya ambil obat dari Pavilion Xiao sesuai perintahmu. Awalnya baik-baik saja, sekarang jadi begini. Tuan Ho yang terhormat, kenapa kakimu? Kena tembak, tidak apa-apa. Ada hal seperti ini? Bagaimana bisa begini? Tidak benar? Apa yang tidak benar? Obatnya salah. Ini bukan obat yang kusuruh kau ambil. Sepertinya ada yang menukar obat ini. Siapa berani melakukan hal seperti ini di keluarga Zhou?
berani mencoba membunuh cucuku. Tidak akan pernah hidup berdampingan dengannya. Tabib Meng, kumohon selamatkan cucuku. Seorang tabib harus memiliki rasa kemanusiaan. Pasti akan kuselamatkan sepenuh hati. Hidup atau mati. Tusukan ini penentu hidup atau mati. Kepala pelayan, ada apa? Kenapa lampunya mati? Sirkuitnya dirusak? Semua listrik di rumah tidak bisa digunakan. Bagaimana dengan kotak listrik cadangan? Juga dirusak. Perlu setidaknya 1 menit untuk memperbaikinya. Siapa yang begitu kejam? Tidak hanya menukar obat cucuku, tapi juga berusaha membunuhnya. Tidak. Tunggu sebentar. Tunggu sampai listrik menyala. Tidak bisa. Suntikan ini harus aku berikan dalam 1 menit. Mungkin ini takdirnya. Aku tidak percaya takdir. Bahkan jika ada yang menghalangi, Aku tetap akan menyelamatkan. Jika kamu berhenti sekarang, keluarga Zhou tidak akan menyalahkanmu. Tapi jika jarummu sedikit saja melenceng, keluarga Zhou pasti akan melampiaskan semua kemarahannya padamu. Kakek! Aku tidak akan mengecewakan lagi. Kakek! Cucuku yang baik! Saintis jarum emas memang bukan julukan kosong. Di kemudian hari, bila Dr. Meng membutuhkan apapun, silakan beritahu aku. Keluarga Zhou pasti akan memberikan segalanya. Tuan muda, Nyonya muda hanya kelelahan. Tidak ada masalah serius. Istirahatlah dengan baik selama beberapa hari, dia akan baik-baik saja. Aku tidak akan membiarkanmu terluka lagi. Siapapun tidak bisa. Apa tujuanmu ke sini? Semua ini pasti ulahmu, kan? Racun untuk adik laki-laki keluarga Zhou, pemadaman listrik saat Meng Tingwan menyelamatkannya. Bicara harus pakai bukti, tahu? Berdasarkan omong kosong saja, berani menuduhku? Hanya kamu yang peduli pada kakak rendahan dari desa ini. Kira gelar Raja Jarum Emasnya bisa menakuti semua orang? Tentu saja aku punya bukti. Anda saja masih berani melawan saya. Kamu kira kakimu cedera karena kecelakaan? Dulu kakiku lumpuh tiba-tiba, itu ulahmu. Dokter bilang ini cuma flu biasa. Minum obat teratur pasti sembuh. Ayo, minum obatnya. Aku rasa sudah jauh lebih baik. Aku ingin jalan-jalan keluar. Baik, aku temani kamu. Meng Yuan. Kakiku tidak ada rasa. Kok bisa begini? Ke sini seseorang! Ke sini seseorang! Ada pengembara kasarku beri sebungkus obat. Tak tahu manfaatnya. Coba uji ke kamu. Tak disangka, bukannya membunuhmu, malah bikin kakimu cacat.
Lumayan juga. Berani cerita semua ini. Tak takut aku laporkan ke kakek. Dia sendiri sedang susah, masih sempat urus kamu? Dengarlah nasihatku, cepat pulang kemas barang-barang. Nanti seluruh keluarga akan menjadi milikku. Tak akan ada lagi tempat untukmu di sini. Jijik apa yang kau lakukan di belakangku? Bahkan kepadaku kau sembunyikan? Ah, sayang, tunggu aku menguasai keluarga Huo. Aku akan menikahimu dengan megah terlebih dahulu. Peluru yang menembus kakimu tadi malam beracun. Kalau kamu tidak pulang, istri di rumahmu akan kami cari. Nyawamu tidak akan selamat. Nona muda, akhirnya kau sadar, kau sudah tidur seharian penuh. Di mana Tuan Muda? Tidak tahu, siang tadi sudah pergi, tidak mengizinkan siapapun mengikuti. Nyonya muda buruk. Kedatangan orang Zhou membawa kepala keluarga dan jagoan dari keluarga lain menuntut penjelasan darimu. Keluarga Meng, kau menyebut diri apa Jinzi Shengsho? Pulangkan nyawa cucuku. Lao Yezijou, malam itu kondisi anak laki-laki kecil mulai stabil. Kau hadir di sana? Racun sudah dinetralisir. Pasti ada sesuatu yang aneh dalam hal ini. Apa yang aneh bisa terjadi? Kau adalah dokter, kau bilang tidak ada masalah. Barulah kami percaya padamu. Nyawa cucuku sudah hilang. Oh, hari ini kau harus memberi aku penjelasan di hadapan 6 kepala keluarga. Dewa Obat Meng, ayahku meminum obat yang diambil dari pavilion Xiaoyao. Keadaannya membaik banyak. Secara logika, aku tidak seharusnya menyusahkanmu, tetapi apa yang dikatakan Lao Yezijou juga kenyataan, harap kau memberi penjelasan kepada semua orang. Ya, Tabib Meng, reputasi Anda kami ketahui. Tapi toh kau menghilang 5 tahun. Kau sebaiknya memberi penjelasan pada semua orang. Lao Yezijou, kaulah yang berulang kali datang ke rumahku memohon aku menyelamatkan nyawa cucumu. Tidak ada alasan aku menyakitinya. Benar aku yang memohon, tidak salah. Kalau kau sudah berjanji, seharusnya bertanggung jawab sampai tuntas. Sekarang nyawa cucuku sudah melayang, tidak bisa lepas dari kaitannya denganmu. Lao Yezijou, kau membawa begitu banyak orang kemari, memang ingin menyelesaikan masalah atau mencari masalah? Itu tergantung pada kemauan Jinzen Shengsho menyelesaikannya. Nyonya muda, ada masalah besar. Sejumlah wartawan datang ke pintu gerbang. Mereka entah dari mana tahu kabar tentang pangeran muda keluarga Zhou dan memaksa Anda memberikan penjelasan. Berapa banyak yang datang? 10. Kumpulkan semua media yang bisa dipanggil, termasuk influencer atau konten kreator apapun itu, semua yang bisa dipanggil. Aku ingin menyaksikan sendiri bagaimana Master Jarum Emas Meng Tingwei ini melalui malam harinya. Inikah pertunjukan bagus yang ingin kau perlihatkan padaku? Pertunjukan bagusnya belum mencapai puncak. Mau ku coba dulu untukmu? Tepat di saat seperti ini. Telepon Huo Mingyuan tidak bisa dihubungi. Kemana dia pergi? Kau si Meng, kau mengklaim diri sebagai Master Jarum Emas. Tapi menurutku kau cuma penipu ulung. Dr. Meng, kau juga tokoh terpandang di kalangan ini? Bukan kami tidak percaya padamu? Hanya saja kejadian hari ini. Kau harus memberikan penjelasan. Bahkan jika ini kecelakaan medis sekalipun, kami semua tetap meminta kejelasan. Benar apa yang dikatakan? Jangan karena kau Master Jarum Emas, lalu seenaknya mengabaikan nyawa orang. Dokterku, apapun yang terjadi hari ini, kau harus memberi penjelasan pada 6 klan terkemuka kami.
Sebenarnya aku punya satu pertanyaan untuk kalian semua. Aku, Meng Tingwan, menikah ke keluarga Huo sesuai wasiat kakek. Semuanya sederhana, tak pernah diumumkan. Bagaimana kalian bisa tahu? Kami menerima surel yang menyebutkan pengantin baru dari keluarga Meng di Huo adalah ahli jarum emas. Surel apa? Tidak tahu, tidak ada tanda tangan. Alamat surelnya juga tidak bisa dilacak. Sepertinya di balik layar selalu ada orang yang ingin menjatuhkanku. Apakah mungkin Huo Mingxuan? Awalnya jelas dia tidak tahu identitas asliku. Hei kamu, keluarga Meng, jangan alihkan topik. Lebih baik berikan penjelasan untuk cucuku. Ketika kakek Huo datang, saya pasti akan memberikan penjelasan kepada semua orang. Aku sudah menyuruh kepala pelayan untuk menjemputnya. Mohon tunggu sebentar. Nyonya muda, Tuan ada masalah. Dia... Kakek kenapa? Tuan sepertinya sudah meninggal. Tuan Huo meninggal? Bukannya 2 hari lalu di pesta masih sehat-sehat saja? Mungkinkah seperti di berita ini semua gara-gara si wanita iblis dan sihirnya? Wanita iblis! Pasti kau sudah tahu ini akan terjadi. Semua ini gara-garamu. Wanita iblis, mau kemana kau? Aku mau menjenguk kakek. Orangnya sudah mati, apa yang mau dilihat? Hari ini kalau urusan ini tidak kau jelaskan, jangan harap pergi kemana-mana. Nona kami bukan pembunuh. Aku punya bukti yang membuktikan kesucian Nona. Rekaman CCTV di dalam kediaman Zhou sudah dihapus. Ini rekaman CCTV dari jalan di luar kediaman Zhou. Kami menemukan satu pelayan wanita dari keluarga Zhou. Diam-diam mengambil sekantong bubuk obat dari seorang pria di depan gerbang. Apa pentingnya itu? Saat kami menemukan pelayan wanita itu, lehernya sudah ditusuk. Kami menemukan sisa bubuk obat dari tubuhnya. Ditemukan bahwa komposisi sisa obat dalam mangkuk Zhou Xiaoxiaoye persis identik. Siapa yang melakukan ini? Belum jelas, tapi pasti bukan nyonya saya. Nyonya saya adalah ahli jarum emas. Jika ingin menyakiti orang, pasti tidak akan meninggalkan bukti. Zhou Lao, situasinya tidak baik. Xiao Yao tidak bisa kita sakiti. Zhou Lao, kita lebih baik pulang dulu dan rencanakan dengan hati-hati. Pamit. Apa ini? Di depan orang lain satu wajah, di belakang lain wajah? Masih harus meminta bantuan nyonya kami. Yunting, kali ini berkat Anda. Nyonya. Tuan Besar Huo hampir tidak bertahan. Kok bisa keracunan lagi? Tapi racun ini kronis, kok bisa tiba-tiba? Lukanya terlihat ungu hitam, sepertinya keracunan. Pantas saja pembunuh menusuk kaki ini malam itu. Keracunan Mingyuan bukan sehari 2 hari. Selalu ada orang yang meracuninya. Tapi bagaimana caranya meracuni? Jika ditaruh di makanan, semua orang akan keracunan. Yunting, kamu tolong dorong kursi roda Tuan Muda. Oh ya, ternyata ada orang yang meracuni pegangan kursi roda. Benar-benar kejam. Racun ini sudah menggerogoti organ dalam, saya tidak bisa menyelamatkannya. Tuan Tua Huo baru saja meninggal karena penyakit, Tuan Besar Huo juga keracunan berat. Keluarga Huo akan mengalami perubahan besar. Semuanya harus berakhir. Saya telah memeriksa jasad kakek, memang serangan jantung mendadak. 5 tahun lalu saya tidak merawat kakek dengan baik, sekarang pun tidak merawat kalian dengan baik. Saya merasa tidak layak mewarisi jarum emas kakek. Nyonya, kabar baik. Murid Raja Obat telah mengirim obat. Tepat waktunya, cepat bawa saya. Dengan obat yang dikirim Raja Obat, dalam waktu kurang dari setengah hari, kamu pasti akan bangun. Kadang-kadang saya tidak tahu apakah Raja Obat bisa meramal, atau nyonya beruntung, baru saja dikirim obat ajaib.
Tidak dikatakan apa alasannya? Raja obat dalam hati saya, bukan manusia biasa. Raja Obat juga mengatakan satu hal. Apa? 5 tahun lalu sebelum kakek Meng meninggal, Raja Obat pernah memeriksa nadinya. Raja Obat mengatakan ada keanehan pada nadi tua. Mengapa saya tidak menyadarinya? Sampah. Orang tua keluarga Zhou ini, cucu mati pun tidak bisa berbuat apa-apa pada perempuan desa berbahaya itu. Perempuan berbahaya itu punya anak buah yang mendapatkan bukti Xiaoyao, jadi sekumpulan sampah. Saya telah susah payah mencari obat dari pasar gelap, akhirnya malah meracuni kakek saya. Kakak mana? Murid Raja Obat tidak tahu mengirim obat apa. Sepertinya sudah baik-baik saja. Pergi! Memelihara sekumpulan sampah, pergi! Inilah kejutan yang ingin kamu tunjukkan kepadaku, membunuh kakekmu sendiri. Belum giliranmu untuk mengejekku. Meng Tingwei belum sampai akhir, siapa yang menang belum tentu. Keluarga Huo akhirnya pasti milikku. Sepertinya harus mulai menyelidiki obat yang dimakan kakek Meng sebelum meninggal. Dalam resep dokter saat itu seharusnya tercatat. Bagaimana bisa seperti ini? Beberapa obat ini tidak seharusnya harganya seperti ini, dan ada beberapa obat yang seharusnya tidak ada sama sekali. Kamu. Untuk apa kamu kembali? Semua tentang kakek kamu sudah tahu. Tentu aku tahu, aku yang menaruh obat pada orang tua itu. Kenapa kamu lakukan ini? Sejak kamu datang ke keluarga Meng, kapan kakek pernah mengabaikanmu? Dia ingin membagi keluarga Meng untukmu sebagian besar, hanya sedikit untukku dan Lin Lin. Aku menikahi bapakmu yang tua itu, apa hanya untuk sedikit ini? Wang Mejuan. Kamu kejam sekali. Kalau bukan karena kakek melindungimu, mana mungkin kamu sampai seperti sekarang? Semua yang kumiliki sekarang ku dapat sendiri, aku tidak bergantung pada siapapun. Hanya saja aku tidak menyangka ternyata kamu adalah Santo Jarum Emas yang legendaris. Kalau tidak, waktu itu aku sudah seharusnya menyingkirkanmu juga, biar sekarang tak perlu repot. Wang Mejuan, awalnya aku hanya berpikir kamu serakah. Tak disangka kamu begitu tak tahu malu. Silakan katakan apapun yang kamu mau, keluarga Meng adalah milikku dan Lin Lin. Hari ini nyawamu harus kamu tinggalkan di sini. Silakan kalau bisa. Ambil saja. Wang Meijuan, letakkan pisau itu, kamu sudah dikepung. Jangan mendekat! Lepaskan dia! Wang Mejuan, jangan melawan, kamu tidak bisa kabur. Kamu tidak membiarkanku hidup, kamu juga jangan berharap bisa hidup. Meng Tingwan, jangan terlalu sombong. Sejujurnya, masih ada orang lain yang ingin menyingkirkanmu, dan itu orang yang tidak bisa kamu lawan. Haha, bahkan tanpa aku, dia akan tetap membantu aku, dan Lin Lin mendapatkan keluarga Meng. Bawa dia pergi. Meng Tingwei, nanti kita lihat. Yunting, tolong antarkan dia ke kantor polisi. Baik, rawat Nona dengan baik. Dia baru saja mengalami trauma. Tenangkan dia baik-baik. Bagaimana kau tahu aku pergi ke keluarga Meng? Yunting yang memberitahuku. Aku tidak memberitahu Yunting kemana aku pergi. Setelah bangun, aku menduga beberapa tempat yang mungkin kau datangi. Lalu sudah memberitahu polisi terlebih dahulu. Hu Mingyuan, bukankah seharusnya kita saling jujur? Aku selalu jujur. Kau memang licik dan kejam. Demi harta warisan, berani membahayakan ayah kandungmu sendiri. Saling balas saja. Kematian kakekmu juga tidak lepas dari keterlibatan Huo Erie.
Karena kita sama-sama sejalan, dah. Maka aku akan bicara terus terang. Mari bekerja sama, bantu aku basmi Huo Mingyuan. Keluarga Huo untukku, keluarga Meng untukmu. Ini menguntungkan bagi kita berdua. Pingwan juga anak kandungku. Iya, kamu mau aku atau dia? Dua keluarga besar di kota ini, keluarga Huo dan Meng, telah mencapai kesepakatan. Kedua pihak akan mengkonsolidasikan kembali beberapa proyek. Selain itu, menurut sumber dalam, penyakit kaki Huo Mingyuan, putra sulung keluarga Huo, disebabkan oleh konsumsi obat terlarang jangka panjang. Begitu kabar ini beredar, harga saham keluarga Huo anjlok. Huo Mingyuan, gara-garamu, saham keluarga Huo jatuh ke titik terendah sepanjang sejarah. Masih santai minum teh di sini? Kau ingin melihat keluarga Huo hancur? Huo Mingxuan, orang lain percaya rumor itu, kau juga percaya? Kaki saya kenapa? Kau harusnya tahu jelas. Apa yang saya tahu? Bahkan jika saya tahu sesuatu, apa bisa diubah? Bisa buat harga saham keluarga kita naik lagi? Huo Mingyuan, jangan mengalihkan perhatian di sini. Masalah saat ini, bagaimana rencanamu menyelesaikannya? Kakek sebelum wafat sudah mentransfer 99% sahamnya padaku. Dengan kata lain, meski keluarga Huo tak punya uang sepeser pun, hubunganmu hanya 0,1%. Kakak ipar, ucapanmu itu salah. Mingxuan juga marga Huo. Mana mungkin dia tega melihat usaha yang susah payah dibangun leluhurnya hancur berantakan? Adik pasti punya ide bagus. Alihkan saham di tangan kalian padaku dengan harga murah. Lalu tak ada hubungannya lagi dengan kalian. Kalau aku menghancurkan keluarga Huo, aku sendiri yang akan menghadap leluhur keluarga Huo untuk minta maaf. Perhitungan yang bagus. Tapi kalian khawatir berlebihan. Kami sudah punya cara, tak perlu repot. Cara apa yang bisa kalian punya? Kalau soal menyembuhkan penyakit, mungkin si Sheng Shou Jinzhen masih bisa. Bisnis perang dagang, apa yang kau tahu, gadis desa yang kurang ajar? Keluarga Huo, bukankah ini belum berakhir? Aku menunggu kalian datang memohon padaku. Jelas-jelas mereka yang berbuat licik di belakang layar, mungkin ayah mertuaku juga terlibat. Apa ide darimu? Nama seseorang bayang-bayang pohon hanya bisa dicoba. Tuan Huo, sebagai hampir satu-satunya pemilik kekayaan keluarga Huo, bagaimana pandangan Anda tentang situasi saat ini? Naik turunnya pasar saham adalah hal yang sangat wajar. Menurutku sama sekali tak perlu khawatir. Berdiam diri palsu. Sungguh tak tahu apa tujuan mereka menyelenggarakan konferensi pers ini. Apakah ingin merasakan dipermalukan di depan umum? Kukira kakak penyembuh misteriusku bisa memberikan keuntungan apa? Ternyata malah mengadakan konferensi pers. Apa dia benar-benar berpikir orang akan mendengarkannya hanya karena bicara jujur? Sungguh lugu yang menggemaskan. Tuan Huo, ada rumor yang mengatakan kelumpuhan kaki Anda disebabkan oleh penggunaan obat terlarang jangka panjang. Bagaimana tanggapan Anda? Seperti diketahui publik, istriku adalah dokter dengan keahlian medis luar biasa. Jika aku benar-benar punya masalah seperti itu, kurasa dia tak akan menikah dengan seorang pecandu. Bukankah mungkin kalian berdua bersekongkol menyembunyikan kebenaran dari publik? Tidak mungkin. Bagaimana kalian membuktikannya? Kenapa belum datang juga? Untuk apa semua ini? Sudah sampai segini, masih juga mempertahankan keluarga Huo mati-matian. Benar-benar tak akan menyerah sebelum di ujung tanduk. Mengapa pasangan ini tidak menjawab pertanyaan kita? Apakah karena tak bisa menjawab? Pasangan Huo Daye tidak menjawab karena sama sekali tak perlu dijawab. Dokter Meng, maaf kami terlambat. Tidak terlambat, datangnya pas tepat waktu. Dokter Meng, cucuku baru saja meninggal. Kau belum membersihkan namamu dari kecurigaan. Bagaimana mungkin aku menjaminmu dan keluarga Huo? Pak Zhou, aku Meng Tingyu juga terkenal di lingkaran medis. Jarum emas ahli bedah siapa yang tak kenal? Reputasi ini bukan hasil kebohonganku, tapi diraih perlahan-lahan. Terakumulasi melalui kebajikan.
Dulu di pesta ulang tahun Bapak Huo, kalian memohon bantuanku. Bukankah karena kalian juga percaya padaku? Saat itu berbeda dengan sekarang. Bapak Huo sudah tiada. Cucuku pun telah tewas. Itu semua adalah hal di masa lalu. Perdana Menteri, kebenaran pasti akan terungkap. Aku pasti akan memberikan pertanggungjawaban. Tetapi saat ini, keluarga Hu sama sekali tidak boleh runtuh. Kalau tidak, justru akan memenuhi harapan orang-orang tertentu. Mengapa aku harus mempercayaimu? Berdasarkan gelar Raja Jarum Emas, Aku percaya pada integritas dan karakter kakak tertua Huo serta Nyonya Huo. Mereka pasti bukan seperti yang digosipkan. Semua itu adalah fitnah dan hasutan. Tuan Zhou, dengan apa Anda menjamin pernyataan Anda? Aku menjamin dengan kehormatan keluarga Zhou selama ratusan tahun. Jika kakak tertua Huo dan Nyonya Huo memiliki perilaku tidak pantas sedikit pun, aku rela menyerahkan seluruh harta keluarga Zhou. Untuk menebus kerugian investor. Keluarga Li kami juga demikian. Keluarga Dong kami pun sama. Atas nama 6 keluarga besar di Kyoto, kami bersedia menjadi penjamin keluarga Huo. Gila, orang-orang tua ini sudah gila. Tidak tahu taktik busuk apa yang digunakan Meng Tingwei. Bisa membuat 6 keluarga besar memberikannya jaminan. Meng Tingwei terus-menerus merusak rencanaku. Jangan salahkan aku menjadi tangan yang kejam padamu. Tidak menyangka kamu bisa melepaskan statusmu. Demi keluarga Huo, pergi meminta bantuan 6 keluarga besar. Bukan untuk keluarga Huo, melainkan untukmu. Untuk saya? Saya adalah istri keluarga Huo, istri kamu, Huo Mingyuan. Bukankah demi kamu? Ya, saya selalu mengira kamu tidak bersedia menikah masuk ke keluarga Huo. Sejak pertama kali kamu menjemput saya dari keluarga Mang, saya tahu orang yang kakek pilih untuk saya tidak salah. Bukankah kamu selalu ingin saya lebih jujur? Sekarang saya akan jujur kepadamu. Bagaimana caranya bersikap jujur? Apakah ini dihitung? Kakimu. Saya selalu tahu bahwa Huo Mingxuan yang mengutak-atik kaki saya tahun itu menyogok orang di sekitarku untuk memberiku obat. Tapi tantenya itu telah membesarkanku sejak kecil. Tidak tega menyakitiku, lalu menceritakan kebenarannya padaku. Kemudian menyogok asisten di sekitarku untuk meracuni kursi rodaku. Saya berpikir, daripada mengungkapkannya, lebih baik mengikutinya sehingga bisa menutupi perhatian. Luka tembak terakhir. Waktu itu benar, saya tidak menyangka pelurunya beracun. Kamu menyembunyikannya dengan sangat dalam. Ada satu hal lagi, saya curiga kematian kakek juga berhubungan dengan Huo Mingxuan. Saya telah memeriksa jasad kakek, memang serangan jantung mendadak. Tidak, pasti ada obat yang memicu jantung berdebar. Dan apapun obatnya, di pasar resmi atau pasar gelap, pasti berkaitan dengan tempat itu. Xiaoyao ge? Aneh, mengapa siang hari tidak ada orang? Hati-hati! Masih bisa diselamatkan. Keluarga Meng sudah mengeluarkan banyak uang untuk membantumu kali ini. Bagaimana kau akan menggantinya? Membantu aku? Tanpa aku, keluarga Meng tak ada apa-apanya. Aku bisa bermain dengan siapa saja. Huo Mingxuan, aku sudah lama tahu kau bajingan. Aku menyimpanmu sebagai mainan. Jangan anggap dirimu terlalu penting. Bagaimana kau tahu soal ini? Kau pikir aku bunga lotus putih kecil yang tak tahu apa-apa? Sekarang kita bisa bernegosiasi. Ada hal-hal yang tak bisa kuputuskan sendiri. Kalau begitu suruh orang di belakangmu muncul, aku sudah menduga seorang playboy sepertimu tak mungkin menyusun rencana sebesar ini sendirian. Nona Menger sungguh menilai tinggi diriku. Kau dokter pribadi keluarga Huo Kuliang.
Nona Erwi, ingatanmu bagus, masih ingat aku. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Meng Tingwan dan Hua Mingyuan pasti curiga dengan kematian sang tua. Jika mereka menyelidiki penyebab kematian anak bungsu keluarga Zhou, maka kita benar-benar tak punya kesempatan untuk balas dendam. Jangan buru-buru. Semuanya sudah kusiapkan untukmu. Yunting, pastikan Pak Lin sampai dengan selamat di lembah Raja Obat. Nona jangan khawatir. Mills, tak kusangka membawamu ke keluarga Huo, membuatmu menderita seperti ini. Sudah menikah ya sudah. Hati-hati! Menurut kabar terpercaya, putra tertua keluarga Huo, Huo Mingyuan, telah dibunuh oleh istrinya, Meng Tingwei. Alasannya, Meng Tingwei berselingkuh saat masih menikah dan ketahuan. Karena sudah tak punya jalan keluar, ia membunuh untuk menutup mulut. Saat ini, polisi telah menerima banyak video dan foto yang membuktikan perselingkuhan Meng Tingwei. Polisi telah memburunya. Sementara putra kedua keluarga Huo, Huo Mingxuan, kini telah mengendalikan grup Huo. Dr. Shu. Cerdik sekali. Bagaimana pembunuh itu menembaknya hingga mati? Sebelum berangkat, dia sudah minum obatku. Dalam 12 jam akan mati mendadak. Aku pura-pura beraksi. Tidak menyisakan jejak sedikit pun. Sudah kuhapus. Kita ini rekanan. Kau masih berguna sekarang? Kukira kusimpan dulu untuk sementara. Huo Mingyuan tertembak dan jatuh ke laut. Sebaiknya kalian tetap menyuruh orang memeriksanya. Untuk berjaga-jaga. Sejak kedatanganku, Kakekku meninggal. Ini nasib Mingyuan juga tak jelas hidup matinya. dokter bisa menyembuhkan tubuh, Tapi tak bisa menyembuhkan hati. kota ini. Barangkali aku tak seharusnya datang. Nona Meng, Anda pernah bilang padaku, hidup baru ada harapan. Kapanpun jangan padamkan api harapan sendiri. Lupa. Anda siapa? Nona Meng, saya sudah menunggu Anda 5 tahun. Nona Meng, Anda tidak ingat saya? Waktu itu di ibu kota ada 8 keluarga besar. Saya difitnah, lalu Tua Meng menyamar mengantar saya pergi. Anda yang memasang jarumnya. Menyelamatkan nyawa saya. Keturunan Wang? 5 tahun lalu Anda selamatkan saya. Sekarang giliran saya membalas. Dia di mana? Ikut saya. Sekarang semua polisi di kota ini sudah disogok mereka. Untung tulang tidak terluka. Terima kasih sudah membantu. Jangan sungkan, cepat obati luka Tuan Huo. Sudah selesai? Asal jaga luka jangan sampai infeksi. Bagus, bagus. Orang baik punya takdir baik. Bagus, pada kumpul semua di sini. Ngirit saya cari-cari. Kakak saya memang hoki besar. Kena tembak jatuh ke laut juga, masih hidup. Tapi hari ini... Tak satu pun dari kalian bisa kabur. Huo Mingxuan membunuh kakak dan ayah. Tidak takut karma? Hahaha, karma. Pemenang jadi raja, pecundang jadi bandit. Hari ini ku bunuh kalian semua, besok keluarga Huo milikku sepenuhnya. Nona, hamba terlambat datang.
Tidak, Yunting. Kamu datang tepat waktu. Hati-hati. Meng Tingwan licik! Huo Mingxuan, saat kau menyuap pembunuh bayaran untuk membunuh saudara kandungmu sendiri, meracuni kakek, dan menjebakku, seharusnya kau sudah memikirkan hari seperti ini. Apa yang kau tahu? Sejak kecil, di mata kakek hanya ada sampah ini. Apapun yang kulakukan selalu salah, di mana aku lebih buruk darinya. Keluarga Huo seharusnya memang milikku. Di jarum emas yang baru saja dipakai ini, ada racun yang kau siapkan sendiri. Asalkan kau beritahu siapa dalang di balik ini, aku akan memberimu penawarnya. Iya, ada dalang. Bukan aku meremehkanmu, Huo Mingxuan. Kau tidak punya otak untuk menyusun strategi ini. Ku beritahumu. Huo Mingxuan, kau dicurigai menyewa pembunuh, penipuan bisnis. Bersiaplah menghabiskan sisa hidupmu di penjara. Yunting, bawa dia pergi. Kau sudah sadar? Huo Mingxuan sudah dibawa polisi. Semuanya sudah berakhir, tak perlu pura-pura lumpuh lagi. Kuliang, katanya Kuliang, dokter yang tampak sopan dan telah melayani keluarga Huo lebih dari 10 tahun. Bagaimana mungkin dia... Ming Yuan, coba kau ingat-ingat. Kakek tiba-tiba palpitasi jantung, tapi tak ditemukan pemicunya. Penerus muda keluarga Zhou sudah sembuh dari racun, tapi tiba-tiba meninggal setelah kita pergi. Lalu ada asistenmu yang ketahuan memberimu racun di sandaran tangan kursi rodamu. Huo Mingxuan sendiri tidak mungkin melakukan semua ini. Pasti ada orang yang sangat mengenal keluarga Huo di baliknya. Seseorang yang memahami kondisi kakek, bahkan menguasai kebiasaan pengobatanku, yang mengendalikan segalanya. Semua yang kau katakan, Xuliang sepenuhnya memenuhi kriteria itu. Seorang dokter seharusnya menyelamatkan nyawa, tapi aku malah ingin membunuh. Kenapa aku tidak memikirkannya lebih awal? Selama ini fokusku hanya pada Huo Mingxuan. Aku tertipu olehnya. Andai saja kumat sejak awal, kakek seharusnya tidak akan mati. Setelah pesta ulang tahun, hanya dia yang menemani kakek. Kamu sudah terpaksa pura-pura cacat untuk melindungi diri, itu sungguh tidak mudah. Nona Tuan Muda, baru saja kami menyadap pesan terenkripsi terakhir yang dikirim Huo Mingxuan sebelum ditangkap. Baru saja dipecahkan, penerimanya adalah Xuliang. Gagal, selamatkan aku. Sampah. Xuliang akhirnya tidak bisa duduk diam lagi. Kita tidak bisa selalu bertahan. Kali ini kita harus mengambil inisiatif menyerang. Halo Tuan Mang. Siapa Anda? Nama saya Kuliang, saya punya bisnis tanpa risiko rugi. Apakah Tuan Meng berminat? Mengapa saya harus percaya padamu? Saya bisa memberimu banyak uang. Keuntungan yang dijanjikan keluarga Huo untukmu, saya bisa berikan semuanya, asalkan kamu lakukan seperti yang saya katakan. Apa yang ingin kamu lakukan? Hanya membutuhkan kamu. Pemasok bahan baku energi baru keluarga Zhou membatalkan kontrak, logistik keluarga Li diserang. Sepertinya kerugian mereka cukup besar. Sudah ketahui penyebabnya? Iya, Tuan Muda. Di baliknya ada beberapa perusahaan Shell baru yang baru didaftarkan. Dana juga terbagi di beberapa akun, tapi semuanya mengarah pada keluarga Meng Mengguohua baru-baru ini sangat aktif dan telah berhubungan dengan banyak orang yang terlibat dalam kegiatan abu-abu. Monggo. Kapan ayah mertuaku menjadi seberani ini? Dari mana dia dapat uang itu? Sepertinya Kuliang sudah tak tahan lagi. Berusaha memancing kita dengan ayahku yang tak berguna ini, mengalihkan perhatian kita. Kalau begitu, cabut paku ini, paksa dia muncul. Yunting, sebarkan semua bukti nyata tentang penggelapan pajak, pengalihan aset ilegal, dan gangguan pasar yang kamu miliki tentang Mengguohua. Aku ingin dia tidak bisa bangkit lagi selamanya. Tapi, Nona, keluarga Meng toh adalah milik Anda. Sejak kakek meninggal, saya sudah lama tidak ada hubungan dengan keluarga Meng. Ya, Nona. Bukti sudah lama disiapkan, saya sendiri yang akan menanganinya. Yunting, aksi harus cepat. Jangan beri waktu untuk bereaksi. Mengerti, Tuan.
Tampaknya dalam permainan kucing dan tikus ini, giliran kita menjadi pemburu. Mengapa tidak mengangkat telepon? Sialan Kuliang, apakah dia menipu saya? Halo, apa yang kamu katakan? Saya tidak peduli, harus memblokir batch barang itu. Jangan biarkan keluarga Huo mendapatkannya. Uang yang dijanjikan Pakku untuk saya di mana? Jika tidak masuk segera, saya tidak bisa bertahan. Meng Guohua, Anda terlibat dalam penggelapan pajak besar, penipuan bisnis, pengalihan aset ilegal. Buktinya kuat. Sekarang ditangkap sesuai hukum, bawa pergi. Kalian tidak bisa menangkap saya. Itu Kuliang, uang juga dia yang berikan. Mereka yang menyuruh saya. Apakah kamu yang melakukannya? Meskipun kamu tidak tahu tentang Wang Meijuan menyakiti kakek, tetapi kamu tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Hari ini, Direktur Utama Perusahaan Meng di kota kami, Meng Guohua, ditangkap karena terlibat dalam penggelapan pajak, penipuan bisnis, dan lain-lain. Saat ini telah dibebaskan dengan jaminan. Guohua si bebal ini tahu terlalu banyak, tidak boleh dibiarkan, buat dia pergi secara alami. Ingat, harus bersih dan rapi, jangan tinggalkan jejak, paham? Bebal yang lebih banyak merusak daripada menyelesaikan. Meng Tingwei, kamu yang memaksa saya. Kakak, saya salah. Saya seharusnya tidak melawan kamu. Ayah sudah tidak ada. Maafkan saya ya. Saya tahu kamu membenci kami, tapi ayah sudah tidak ada. Saya mohon kasihan. Lepaskan keluarga Meng. Meng Lin, simpan air mata buayamu. Meng Guohua, dia membawa petaka sendiri. Mengenai penyebab kematiannya, saya sudah mendaftar untuk ikut autopsi. Apakah kematian alami atau pembunuhan oleh orang lain? Pasti akan terungkap. Kakak, banyak hal dulu dipaksa saya lakukan oleh ayah dan Huo Mingxuan. Saya tidak pernah berpikir untuk menyakiti kamu. Maafkan saya ya. Kamu adalah kakak baik saya. Yunting, bukti sudah diserahkan ke polisi. Mengling, Anda diduga bekerja sama dengan Huo Mingxuan dalam merencanakan pembunuhan Lao Xiancheng Huo dan terlibat dalam upaya meracuni putra muda keluarga Zhou oleh keluarga Zhou. Penipuan bisnis buktinya pasti. Dan Anda juga sengaja memalsukan fakta, memfitnah, dan memerangkap. Anda sebaiknya berpikir baik-baik bagaimana menjelaskan kepada polisi. Long Tingwan, wanita beracun! Tuan Chu tidak akan melepaskanmu. Pasti akan membuatmu mati tanpa kuburan, menemani orang tuaku dalam kubur. Long Tingwan, kamu! Seandainya aku tahu begini, hari itu saat pertama kali bertemu denganmu, seharusnya aku memukul lebih keras. Tuan Chu tidak akan melepaskanmu. Pasti akan membuatmu mati tanpa kuburan, menemani orang tuaku dalam kubur. Bodoh, sampah! Apakah Meng Lin itu bodoh? Berpikir aku akan menyelamatkanmu, malah menjualku. Meng Shenyi, semua karena kamu. Mengapa? Mengapa Anda bisa menyembuhkan orang, sedangkan aku tidak bisa? Pasien yang ku kontrol semua gagal. Mereka tidak layak. Hidup mereka kotor, perbaiki mereka. Lihat itu. Dokter-dokter biasa itu tidak bisa menyelamatkanmu. Mereka hanya akan mengatakan kepadaku. Kami sudah melakukan yang terbaik. Omong kosong, semua bohong. Aku hanya ingin mengontrol. Aku ingin membuat mereka semua tahu bahwa hidup bisa dikontrol. Dokter-dokter biasa itu tidak bisa menyelamatkanmu. Mereka hanya akan mengatakan kepadaku. Kami sudah melakukan yang terbaik. Omong kosong, semua bohong. Aku hanya ingin mengontrol. Aku ingin membuat mereka semua tahu bahwa hidup bisa dikontrol. Kritiklah sistem kebaikan hati dokter-dokternya apa adanya. Semua omong kosong, semuanya harus lenyap. Aku ingin menciptakan dunia ini. Aku ingin menciptakan dunia ini! Kasihanilah, kasihanilah. Tolonglah ibuku. Biarkan kami masuk. Kumohon. Tidak boleh masuk, tidak boleh masuk. Tuan sedang rapat. Tolonglah ibuku. Tolonglah ibuku. Jangan mengganggu di sini. Pergi. Hentikan. Nak. Biar aku lihat.
Nak, sudah tidak bisa diselamatkan? Bukankah engkau tabib hebat? Mengapa kau tidak bisa menyelamatkannya? Mengapa hidup mati orang lain harus kau yang tentukan? Orang-orang kaya selalu ingin mengendalikan hidup mati kita, tapi dokter Selalu bilang sudah tidak tertolong lagi. Kali ini aku tidak mau percaya. Tuan muda, Nona ini dikirim secara anonim. Ditujukan untuk Nona. Ditujukan khusus untuk Nona, barangnya sudah diperiksa, tidak ada benda berbahaya. Di dalamnya hanya ada satu surat undangan dan satu tabung cairan tak dikenal. Tabib Meng, aku dengar teknik jarum emasmu bisa menghidupkan yang mati dan menawar segala racun di dunia. Kebetulan aku dapat racun tak ternama, sombong menyebutnya tak ada penawarnya, dengan ini mengundang sang tabib 3 hari lagi. Tengah malam di gudang sisi barat kota, adu kemampuan. Jika kau bisa menetralkan racun ini, aku akan menyerah dan menerima hukumannya. Jika tidak, gelar tabib hebatmu hanya sebatas itu. Orang gila. Pastilah Kuliang. Dengarkan, tidak boleh pergi. Ini pasti jebakan. Racun ini tidak biasa. Jelas dia menantang jalan spiritualku. Jika aku tidak pergi, dia pasti akan menggunakan ini sebagai alasan untuk menjelekkan Jinjen, bahkan terus meracuni orang. Memuaskan nafsu kontrolnya. Aku harus pergi. Tabib Meng benar-benar tepat waktu. Kuliang, keluarga Huo memperlakukanmu dengan baik. Mengapa membalas budi dengan jahat, menyuruh Huo Mingxuan berbuat kejahatan? Tuan muda Huo, bertahun-tahun pura-pura lumpuh, sungguh berat bagimu. Dengan kecerdasanmu, jika engkau tidak menyuruh adikmu yang bodoh maju, mungkin kau sudah lama mencurigaiku. Kuliang, apa salah keluargaku, keluarga Meng terhadapmu? Tertarik? Akan kuceritakan sebuah kisah. Tuan Meng berkata ambillah uang ini. Makamkan ibumu dengan layak. Tidak, aku tidak pergi. Kumohon selamatkan ibuku. Tuan Meng sudah bilang tidak bisa. Apa yang perlu dilihat? Lebih baik kau pulang siapkan urusan pemakaman. Mengapa dia bilang tidak bisa berarti tidak bisa? Hidup mati ada takdirnya, tak bisa dipaksa. Manusia harus menerima takdir. Pergi. Aku tak menerima takdir. Begitulah. Ibuku ditelantarkan oleh apa yang disebut takdir ilahi dan tabib sakti. Mereka menyuruhku untuk menerima. Omong kosong. Aku justru menolak. Aku harus mengendalikan segalanya. Mendengar kabarmu, Meng. Bayangkan jika orang tersayangmu terbaring di sini. Apa kau akan menerima begitu saja takdir ilahi itu? Inilah efek racun tak bernama. Dia cuma seorang gelandangan. Figuran tak berarti yang tak dihiraukan siapapun. Sangat cocok untuk menguji kebenaran. Silakan Tabib Meng. Gunakan jarum emasmu. Tunjukkan rasa hormatmu pada kehidupan. Waktumu hanya satu batang dupa. Kuliang, kau juga seorang tabib? Mana bisa seenaknya menganggap nyawa manusia tak berarti? Nyawa manusia, ini namanya sains atau sifat manusiawi. Tabib Meng, ya, seorang yang tak ada hubungannya sama sekali, kau selamatkan atau tidak? Yunting, kotak jarum.
Dia bangun. Mustahil racunku tak ada yang bisa menawarkan. Mana mungkin kau bisa menyembuhkannya? Juliang, apalagi siasat yang kau miliki? Lepaskan semuanya. Menyembuhkan racun satu orang itu bukan apa-apa? Kalau hebat, netralkan semua racun mereka. Sheng Shou Jinzhen, lihat baik-baik racun yang ada di tubuh mereka. Apa kau mengenalinya? Bayangan 1000 senjata. Hai, tak heran kau dijuluki Raja Penyembuh Jarum Emas. Bahkan teknik kuno seperti ini kau ketahui. Sudah aku katakan. Nyawaku tak ingin dikendalikan orang lain, aku yang akan menguasai segalanya. Apa itu Qian Jiying? Qian Jiying menggunakan obat untuk menguasai jiwa orang, si pemberi racun memanfaatkannya untuk mengendalikan korbannya. Membuat korban patuh sepenuhnya, bahkan jika disuruh mati pun, mereka akan menurut tanpa perlawanan. Bahkan jika disuruh mati pun, mereka akan menurut tanpa perlawanan. Sungguh racun yang jahat. Dokter Meng, bagaimana rasanya hidup matimu diatur orang lain? Selama ini kau yang menentukan berapa lama pasien bisa hidup. Kini berapa lama mereka hidup, sepenuhnya bergantung pada kehendakku. Juliang, kau sebagai seorang tabib. Bagaimana bisa menggunakan ilmumu untuk perbuatan keji merugikan langit dan membahayakan bumi? Apakah kau pantas menyandang hati seorang penyembuh? Nona besar Meng, sejak kecil kau hidup mewah dalam kemewahan. Bagaimana mungkin kau mengerti penderitaan rakyat kecil seperti kami? Dulu ibuku sekarat. Aku pernah kembali ke keluarga Meng. Ku ketahui ada jamur Lingzi berusia 1000 tahun yang bisa memperpanjang usia. Tapi aku diperlakukan seperti anjing, kau tahu. Bersujud memohon Tuan Meng memberikan jamur Lingzi untuk menyelamatkan ibuku. Ku mohon pada kalian. Hidup hina tidak pantas? Pantas tidaknya, akulah yang menentukan. Nona, hati-hati. Nyawa Nona keluarga kalian memang lebih berharga. Nyawa murahan mereka tak ada artinya. Yunting, jangan tembak. Berhasilkah? Belum. Aku hanya sementara menyumbat pembuluh darah mereka dengan jarum emas. Butuh waktu lama untuk menetralkan racun sepenuhnya. Guliang, cuma segini kemampuanmu? Masa iya aku cuma punya kemampuan segini ketika berhadapan dengan ahli jarum emas? Aku sengaja membujukmu datang ke sini hanya untuk menjauhkanmu dari ibu kota, agar aku bisa leluasa melakukan sesuatu. Melakukan apa? Tak ada apa. Kalau tak ada halangan, besok pagi semua pejabat dan bangsawan di ibu kota akan teracuni Qian Jiyingku. Aku akan jadi penguasa mutlak di seluruh kota. Akulah penguasa ibu kota. Aku bisa mengendalikan segalanya. Kau bajingan licik! Dibandingkan orang-orang sepertimu, aku yang licik. Berapa banyak kejahatan kotor di dunia ini yang kalian perbuat? Semakin kaya dan berkuasa, semakin tak punya hati nurani. Guliang, kamu tidak bisa karena masa lalumu kepada semua orang. Semua mengandung kebencian. Apakah aku salah? Orang-orang yang tak menguntungkan bagimu, di matamu seperti sampah. Bahkan keluarga sendiri bisa kalian tinggalkan bila mengancam kepentinganmu. Dunia ini hanya akan diisi oleh sikap acuh tak acuh orang-orang sepertimu terhadap kemanusiaan. Juliang, kau pikir aku tak bisa menetralkan racun Qian Jiyingmu? Tentu saja aku tak berharap racun Qian Jiying bisa menghentikanmu. Dia. Ini Kusiapkan khusus untuknya. Racun ini sudah dikembangbiakkan dalam tubuhnya selama 5 tahun. Mungkinkah
Huoda Xiaoye, kau pikir kau sangat pintar. Kau pikir kau mengerti santet yang diberikan oleh Huo Mingxuan sehingga membuat kakimu lumpuh. Namun, tujuanku yang sebenarnya hanyalah membuatmu duduk di kursi roda. Santetku tersembunyi di kursi rodamu. Setiap hari kau duduk di sana, itu menyuburkan santetku. Kuliang, cepat ambil penawarnya. Dokter Meng yang bijak, aku tahu kau punya kemampuan. Baik itu racun Qianji Shadow maupun kutukan dalam tubuhnya, kau pasti bisa menyembuhkannya. Hanya masalah waktu saja. Tapi waktu yang ada sekarang hanya cukup untuk menyelesaikan satu hal. Apakah kamu ingin menyelamatkan suamimu atau para pejabat penting di ibu kota? Kau sendiri yang memutuskan. Nyonya, sekarang apa yang harus dilakukan? Pulang dulu. Maukah kau menyelamatkan suamimu atau orang-orang kaya di Jingcheng? Kau sendiri yang memutuskan. Nyonya, aku ada di luar pintu, panggil aku kapan saja. Sejak kau datang ke keluarga Huo, sepertinya kita belum pernah berbicara dengan baik, ya? Ya, pertama Huo Mingxuan, lalu Kuliang. Sepertinya semua orang sedang membuat masalah untuk kita. Apakah kamu menyesal? Mengapa kau bertanya begitu? Jika kau tidak datang ke keluarga Huo, kau akan menjadi Jin Zhensheng Show legendaris di Jianghu. Maka tidak akan terlibat dalam begitu banyak hal. Aku menyesal. Kau benar-benar menyesal. Aku menyesal tidak menikah lebih awal ke sini. Awalnya menikah ke keluarga Huo untuk memenuhi wasiat kakekku. 5 tahun lalu aku salah mendiagnosis penyakit kakekku. Selalu membekas di hati aku merasa aku yang menyakitimu. Lalu bagaimana? Dengarkan aku sampai selesai. Setelah itu, kamu masih ingat pertama kali kita bertemu? Saat itu Menglin dan kawan-kawannya sedang menyusahkanku. Lalu kamu tiba-tiba muncul. Itu pertama kalinya setelah kakek ada yang memperlakukan aku seperti itu. Suara samar terngiang di hatiku. Kakek menyuruhku menikahimu. Itu wujud kasih terakhirnya untukku. Kakek pasti tidak akan membohongiku. Andai saja saat itu aku tahu kamu adalah ahli akupunktur legendaris, mungkin aku tidak akan punya nyali untuk meminangmu. Apakah kau sangat menganggap remeh statusku? Meskipun aku putra tertua keluarga Huo, sejak kecil sudah tidak punya ayah dan ibu. Aku tidak ambisius seperti Huo Mingxuan, jadi sejak kecil aku sudah rendah diri. Diam 1000 bahasa. Karena takut orang lain melihat isi hatiku. Menyandang gelar ahli legendaris, mana berani aku yang tak berarti ini melamar. Bukankah sekarang aku sudah berhasil meminangmu? Cepat bangun, aku akan tusuk kau dengan jarum. Hati seorang dokter yang penuh kasih. Semua warga kota menunggumu untuk diselamatkan. Tidak perlu bantu saya. Aku bahkan tidak bisa menyelamatkan pria milikku sendiri. Masih pantaskah aku hidup di dunia ini? Bangun. Bangun sekarang juga. Racunku ini sangat ganas. Di dalam tubuh ternyata masih hidup. Ming Yuan, bagaimana perasaanmu sekarang? Kurasa ada sesuatu yang berubah di dalam tubuhku. Kekuatanku terasa bertambah.
Akal sehatku mulai memudar. Minggu. Yunting masuk dan bantu aku. Nyonya kecil. Cepat kendalikan dia, ya. Saya akan menekan titik akupunturnya dengan jarum emas. Ilmu gaib itu hidup. Kuliang ingin mengubah gen Anda sepenuhnya, mengubah Anda menjadi binatang buas yang tak terkendali. Nyonya, Fajar akan segera tiba. Sepertinya seluruh penduduk ibu kota akan segera menyadari mereka telah terkena Qianji Yin milik Kuliang. Aduh, Yunyue, aku pasti akan mencari cara menyelamatkanmu, Yunyue. Apa yang ingin kamu katakan? Kakek. Pendapat Ming Yuan benar. Kakek Huo pasti akan menemukan sesuatu sebelum meninggalkan petunjuk. Nggak bisa tenang, harus tetap tenang. Biar aku pikirkan. Kakek, apa yang akan kakek lakukan saat seperti ini? November, aku merasa obat yang diberikan Kuliang kepadaku aneh. Aku menemui kakek Meng. Kakek, dia bilang akan menelitinya, tapi seminggu kemudian dia meninggal. Kakek juga tahu. Malam ini mungkin adalah malam terakhirku. Kuliang memberitahuku kebenaran. Dia ingin menjadi pencipta baru di dunia. Dan dia sudah menguji banyak orang. Kakek Meng, Ming Xuan, Meng Lin. Bahkan putra kakek Meng, Meng Guohua, juga kelinci percobaannya. Tapi dia akhirnya meninggalkan mereka, bilang mereka tidak layak menjadi wadah racun ilmu gaib. Aku tidak berani memberitahu mereka kebenaran, karena Ming Yuan bukan lawan Kuliang. Istri baru Ming Yuan adalah ahli jarum emas. Aku sangat senang. Mungkin suatu hari dia akan melihat ini, akan menyelamatkan keluargaku, keluarga Huo. Kakek, dia ternyata memberitahumu kebenaran. Kalau begitu cara menyembuhkan racun ilmu gaib ini, seharusnya juga... Ilmu gaib racun ini. Ada solusi. Sama sekali tidak mungkin. Di mana ada racun, di situ ada titik lemah. Kakek, kalau kakek sudah tahu kebenarannya, kenapa tidak memikirkan jalan keluar? Cepat bunuh aku. Bunuh aku selagi aku masih mengingatmu, bunuh aku. Saat kau menjemputku kembali ke keluarga Huo, kau berjanji akan melindungiku seumur hidup. Hari ini, aku yang akan melindungimu. Ming Yuan, bertahanlah. Aku pasti akan menemukan cara untuk menyelamatkanmu. Aku hampir tidak tahan. Manfaatkan sekarang, bunuh aku. Jangan biarkan aku menyakitimu. Seorang dokter tak akan pernah menyakiti pasiennya. Ini adalah prinsip doktermu. Selamatkan satu orang atau seluruh penduduk ibu kota? Apa kau tidak mengerti? Nona, Qianji Ying mewabah di seluruh kota. 6 keluarga besar sedang saling bunuh. Kepala keluarga Zhou, Dong, dan Li sudah terbunuh. Seluruh ibu kota kacau balau. Xu Liang benar-benar berani menjadikan seluruh penduduk kota sebagai tumbal kebenciannya. Mengerikan, di luar seperti kiamat. Ming Yuan. Ming Yuan, tenanglah. Kamu pasti bisa mengendalikan dirimu. Cepat pergi. Aku tidak pergi. Nona, lihat. Itu Laolin. Rempah ini bisa bertahan 1 hari. Dalam sehari, selama dia dekat dengan wewangian ini, dia akan terus tertidur. Laolin, kenapa kau datang? Nona, ibu kota begitu kacau. Kenapa kau belum pergi? Aku takkan pergi.
Kemarahan Kuliang tertuju pada saya. Aku tak mungkin meninggalkan seluruh rakyat kota dan pergi sendirian. Apalagi Ming Yuan juga terkena racun dan kutu gaib. Tampaknya, untuk menyelesaikan masalah ini, haruslah menemui si pembuat masalah. Hanya dengan menemui Shuliang, kita bisa menyelamatkan seluruh kota. Tapi di mana dia bersembunyi, ya? Kurasa aku tahu. Dia pasti di sana. Itulah satu-satunya orang yang dia pedulikan. Sekarang seluruh penduduk kota adalah boneka anakmu. Takkan ada lagi yang bilang kita pantas mati. Nyawa mereka sekarang tergenggam di tanganku. Aku perintahkan mereka hidup, barulah mereka bisa hidup. Aku perintahkan mereka mati. Mereka pun harus mati. Sangat merindukanmu. Kuliang, di depan ibumu, sedikit kemanusiaan yang tersisa dalam dirimu baru muncul. Memang layak dijuluki tabib sakti. Cuma dengan menebak isi hati orang, kamu bisa tahu di mana aku. Kuliang, di depan ibumu, beranikah kau katakan perbuatanmu sekarang pantas untuknya? Mau kuasai nyawa seluruh warga kota, kamu berhak atas dasar apa? Para penguasa itu, apakah nyawa orang seperti kami mereka anggap bernilai? Mereka berhak atas dasar apa? Mau kuasai nyawa seluruh warga kota, kamu berhak atas dasar apa? Apakah nyawa orang seperti kami, para penguasa itu, anggap bernilai? Mereka berhak atas dasar apa? Kakekku tak pernah merampas hak ibumu untuk hidup. Tapi manusia tak bisa memaksakan takdir, sakit, tua, dan mati. Tabib bukan dewa. Setiap orang punya hari kematiannya. Orang kaya bisa ganti darah, bisa perpanjang nyawa dengan uang. Sementara kami hidup saja sudah sangat lelah, mereka masih anggap kami bukan manusia. Setiap orang punya niat jahat. Kamu tak bisa tentukan orang lain, tapi kamu bisa tentukan dirimu sendiri. Apa kau tak pernah merasakan secuil pun kebaikan? Apa orang-orang yang kau tulari racun sekarang semuanya penjahat terkutuk? Ibu pasti akan sembuh, kan? Ibu masih janji akan melihatku tumbuh besar. Xiaoliang. Mulai sekarang ibu tak bisa temanimu lagi. Kau harus belajar merawat dirimu sendiri. Jangan menangis. Anak, penyakit ibumu sudah tak bisa disembuhkan. Dia anak baik, tenang saja. Biarlah dia ikut aku nanti. Akan kuajari dia mengobati orang. Tenang, penyakitmu ini tidak berkepanjangan. Terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter. Mengapa mereka yang sakit bisa tetap begitu gembira? Karena mereka tahu masih ada harapan. Tabib Mang, aku akui semua yang kau katakan benar. Tapi aku tidak bisa seperti kebanyakan orang yang menerima takdir. Tabib Mang, aku akui semua yang kau katakan benar. Tapi aku tidak bisa seperti kebanyakan orang yang menerima takdir. Ketika beberapa orang hidup, orang lain tidak bisa hidup dengan tenang. Aku benci dunia ini, dan aku benci kau. Aku bisa kehilangan orang yang kucintai. Mengapa kalian tidak bisa? Ibuku boleh tidak tertolong, kenapa kalian harus diselamatkan? Shuliang, jika aku pergi bersamamu, bisakah kau bebaskan semua orang di kota ini? Kau ikut denganku. Kau iri padaku dan kau benci keluarga lamaku, bahkan 6 keluarga besar. Jika aku, tangan sakti jarum emas, bersedia menjadi budakmu dan mengajarkan semua ilmu seumur hidupku padamu, maukah kau bebaskan semua orang di kota ini? Tabib Mang, omong kosong apa yang kau ucapkan. Aku serius. Ikutlah denganku. Tangan sakti jarum emas yang terhormat juga belajar berbohong. Aku ingin menyelamatkan rakyat jelata itu. Jika aku berbohong, tidak akan datang sendirian.
Aku, tangan sakti jarum emas, tidak sulit mengumpulkan beberapa anak buah. Xuliang. Lihat tulisan di prasasti kuburan ibumu. Inikah dunia yang ingin kau tunjukkan padanya? Kau tidak pantas menyebutnya. Tutup mulutmu. Ingin menyelamatkan orang, ingin ikut denganku, buktikan padaku. Bagaimana kau ingin aku membuktikannya? Rusakkan meridian tangan kananmu sendiri, maka aku akan percaya. Lakukan, biar kulihat berapa harga moral kedokteran dan nuranimu. Mulut penuh kebajikan dan moralitas. Kalian yang punya sedikit kuasa hanya bisa mengoceh kosong. Jika aku melakukannya, apakah kamu akan langsung menghilangkan kecanduan Tianji? Tidak masalah. Percaya sekarang? Tepati janjimu? Hahaha, Meng Tingwei, tabib ajaib, tangan emas. Kau benar-benar naif yang menggelikan. Kau kira aku peduli dengan nyawa semut-semut itu? Yang kuingin adalah kendali, melihat kalian yang angkuh ini jatuh ke dalam debu, kehilangan hal yang kalian banggakan. Sekarang tanganmu rusak. Dengan apa engkau menyelamatkan orang? Dengan apa melawanku? Dibandingkan kalian bangsawan tinggi hati yang memandang nyawa seperti rumput, licikku ini, bisakah aku bertahan hidup sampai sekarang? Di dalamnya ada induk gu yang ditanam Huo Minyun. Jika induk gu mati, anak parasit akan menjadi gila tak terkendali, tidak berhenti sampai mati. Apa? Xuliang, aku hanya merusakkan tangan kananku. Tangan emas tetap tangan emas. Tangan kanan sudah rusak. Apakah tangan kirimu bisa menusuk seperti tangan kanan? Teknik terlarang warisan keluarga Meng, Chen Nijen. Teknik terlarang keluarga Meng. Tangan kananku rusak, tangan kiriku tetap bisa mencabut nyawamu. Balas dendam kakek Huo, kesakitan Ming Yuan, penderitaan rakyat kota. Semua akan kuhitung sekarang juga. Jarum Ranming Meng Tingwei, kau gila. Asalkan bisa menghentikanmu, apa artinya merusak wujud ini? Entah itu minuman mewahmu atau racun siluman, dasarnya adalah mengendalikan saraf dan pembuluh darah, tubuhmu adalah wadahmu. Asal kita kendalikan sistem saraf pusatmu, racun seluruh warga bisa diatasi. Sial, teknik terlarang mulai membalaskan dendam. Tahan sebentar lagi. Tingwan, tunggu aku. Meng Tingwan, tidak kuat lagi ya? Nyawamu sampai di ujung. Tenang saja, suami binatang buasmu itu pasti sudah tidak sanggup menahan. Nanti kalian bisa bersatu kembali di neraka. Lepaskan aku. Mengapa aku tidak bisa menjadi pengendali? Mama.
Nona. Bagaimana keadaanmu? Kamu harus bertahan. Cepat Ming Yuan keracunan parah. Bawa dia ke lembah Raja Obat. Hanya dia yang bisa sepenuhnya menekannya. Saya mengerti, Nona. Anda jangan bicara lagi. Anda tenang saja, Nona. Anda tenang saja. Nona. Syukurlah Ren Mingchen meskipun kelelahan berat, tapi dasar keahlian tusuk jarum emasnya bagus. Nyawanya bisa diselamatkan. Sedangkan tangan kanannya, lembah Raja Obat sudah mengirimkan obat terbaik. Kami sudah berusaha maksimal. Mengenai racun di tubuh Tuan Huo, sudah disegel oleh guru Raja Obat dengan metode rahasia, sehingga tidak akan mengamuk lagi. Namun jika ingin diberantas sampai tuntas, guru berkata, racun siluman ini sudah menyatu sebagian dengan aliran darahnya. Jika dipaksakan, dikhawatirkan membahayakan nyawanya. Satu-satunya yang dapat dilakukan adalah Tuan Muda Huo menggunakan kekuatan kemauannya yang kuat. Dan ramuan rahasia dari Yao Wanggu perlahan-lahan mencernanya. Ini adalah proses yang panjang. Asalkan Tianwan baik-baik saja, aku tidak masalah apapun yang terjadi. Jika bukan karena aku menikahinya dan membawanya ke keluarga Huo, dia tidak akan mengalami hal seperti ini. Kamu sudah bangun? Ming Yuan, Aku di sini. kamu baik-baik saja, hebat. Maaf, aku yang menyusahkanmu. Apa yang kamu katakan? Dia mengejarku. Apa hubungannya denganmu? Tanganmu? Tanpa tangan kanan, aku masih ada tangan emas yang sakti. Tidak pernah hanya tentang tangan. Racun Ming Yuan. Sementara disegal. Makna dari Yao Wang adalah agar Nona Muda dan Tuan Muda Huo kembali ke Yao Wanggu untuk memulihkan diri. Jauh dari Jingdu, kamu mau? Selama bersama kamu, kemana saja boleh, apalagi kamu sekarang adalah pahlawan Jingdu. Pahlawan apa? Jika para bangsawan Jingdu lebih bersahabat terhadap orang seperti Kuliang, mungkin dia tidak akan tersesat ke jalan yang salah. Nyonya, kita berangkat besok. Ya, baik suami.